Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung di channel YouTube Zawiyah At-Ta'limiyah dalam acara Sinau Bareng Kajian Kitab Riyadhus Shalihin, yang kali ini kita akan mengkaji hadis ke-10 di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Seperti biasa, sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama menghadiahkan Al-Fatihah. Kita tujukan yang pertama kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa azwajatihi wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wa nakhussu khususan maulana Balyan bin Malkan Sayyidina Nabiullah Hidir wa jami'il malaikatil muqarrabin salawatullahu salamu alaihi wa alaihim ajma'in wa ila jami'il aimmatil mujtahidin wa muqallidihim fid din wal ulama'il amilin wal mukhlasin wal musannifin wal muhaddithin wal qurra'i wal mufassirin wasadatis sufiyati wal muhaqqiqin wa awliya'il kauni ajma'in wa maulana awwalus sufin sayyidina Wais al-Qarani wa maulana limamil a'zam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i wal imam Abi Hanifah wal imam Malik bin Anas wal imam Abil Ahmad wal imam Ahmad bin Hanbal wa hujjatil Islam al imam Abil Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali wa sultanil awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani qaddasa sirra wa nawara dharihah wal imam Abil Hasan al-Asy'ari wal imam al-imam Junaid al-Baghdadi wal imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi wa ila jami'il ummahatina wa bati-abatina jaddatina masyayyikhina mu'allim-mu'allimina wa nakhussu khususan Syekh Nawawi al-Bandani wa Syekhina Khalil al-Bantalani wa Syekh Hashim Asy'ari wa Syekh Raden As'ad Syamsul Arifin wa Syekh Abdul Malik Baydawi wa Syekh Ishaq Latif wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat syaulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Qala al-musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihim wa ulumihim fid dharaini rabbi yassir wa'in. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diceritakan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Qala, Abu Hurairah berkata,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholatur rajuli fi jama'atin tazidu ala sholatihi fi baitihi wa sholatihi fi suqihi bid'an wa ishrina darajatan. Al-hadis. Sholatur rajuli, sholatnya seseorang fi jama'atin, di dalam berjamaahnya, tasidu, itu unggul, itu mengungguli ala sholatihi, atas sholatnya fi baitihi, yang dilakukan di rumahnya, wa sholatihi, dan sholatnya fi suqihi, yang dilakukan di pasarnya. Keunggulannya itu bid'an, dengan selisih, wa ishrina 20 darajatan, tingkatan. Jadi sholatnya seorang laki-laki atau seseorang secara berjamaah itu lebih unggul atas sholatnya yang dilakukan di rumahnya dan atas sholatnya yang dilakukan di pasar-pasar atau di tempat-tempat kerjanya, dengan selisih 20 tingkatan. Wadzalika, yang demikian itu, anna ahadahum, bahwa salah seorang di antara orang-orang yang melakukan sholat itu bisa lebih unggul 20 derajat atas sholat yang dilakukan di rumah dan di pasar-pasar atau di tempat-tempat kerjaannya. Idza tawaddoa, ketika ia berwudu, fa ahsana, kemudian ia menyempurnakan al-wudu'a, terhadap wudunya. Setelah dia berwudu secara sempurna, summa ata, kemudian ia mendatangi masjid, la yanhazahu, yang tidak ada yang menggerakkannya menuju masjid, illa sholatu, kecuali sholatnya, la yuridu, dan ia tidak menuju atau tidak bertujuan, illa sholata, kecuali dia hanya bertujuan untuk melaksanakan sholat, lam yahtu, itu tidaklah dicatat khotwatan, satu langkahnya tersebut, illa rufi'ah, kecuali telah diangkat lahu, untuknya, biha, sesuai dengan langkah-langkahnya tersebut, diangkat darajatun, satu derajat, satu tingkatan. Wahattah, dan Allah telah menggugur anhu, darinya, biha, sesuai dengan langkah-langkahnya tersebut, digugurkan khoti'atan, akan satu kesalahannya. Ini bisa dibaca hatta anhu biha khoti'atan, juga bisa dibaca wahutta anhu biha khoti'atun. Wahutta, dan telah digugurkan anhu, darinya, biha, berdasarkan langkah-langkah kakinya menuju masjid. Apa yang digugurkan? Khoti'atun, satu kesalahan. Hatta yadkhula, sehingga ia masuk al-masjid, terhadap masjid. Kemudian fa'idha dakhala, ketika ia masuk al-masjid, masjid, maksudnya ketika dia memasuki masjid, berada di dalam masjid, karena maka ada ia fisolati, ia mendapatkan pahala solat. Makanat, selama ia, makanatis solatu, selama solatnya tersebut, ia tahbisuhu, yang menahannya tetap berada di dalam masjid. Wal malaikatu, sementara para malaikat, yusalluna, memohonkan rahmat, ala ahadikum, atas salah seorang di antara kalian yang telah disebutkan tadi, madama, selama ia fi majlisi, tetap berada di tempat duduknya, alladzi sholla, yang mana ia
melakukan sholat fihi di dalam, melakukan sholat berikutnya fihi di tempat duduknya tadi. Yaquluna, seraya para malaikat itu berdoa, Allahumma duhai Allah, irhamhu, semoga engkau merahmatinya. Allahumma duhai Allah, ighfir lahu, semoga engkau memberikan ampunan padanya. Allahumma duhai Allah, tub, semoga engkau memberikan pertaubatan alaihi atasnya. Ia akan mendapatkan doanya para malaikat tersebut dengan syarat malam yu'ti, selama ia tidak mengganggu orang lain fihi, di dalam majelisnya, di dalam tempat duduknya atau di dalam masjid tersebut. Malam yuhdis, dan juga selama ia tidak berhadas fihi, di dalam masjid tersebut. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa hadza lafdu Muslimin, dan ini adalah redaksinya Imam Muslim. Yanhazahu, doa ini adalah redaksinya Imam Muslim. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, adapun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanhazahu, yang dibaca fathah huruf iya-nya dan dibaca fathah huruf ha-nya dan dibaca fathah huruf zai-nya, yukhrijuhu, yang membuatnya keluar dari rumah menuju masjid, wa yunhiduhu, dan mempunyai arti yang membangkitkan atau menggerakkannya dari rumah menuju masjid. Artinya, hadis yang dikumpulkan oleh Abu Zakaria Yahya bin Syaraf, yang lebih dikenal dengan nama Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi, dikumpulkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadis yang ke-10, melalui jalur periwayatan Abu Hurairah. Artinya, yang pertama kali menceritakan hadis ini yaitu Abu Hurairah. Abu Hurairah bercerita bahwa Rasulullah telah bersabda, bahwa Rasulullah telah bersabda, sholatnya seseorang yang dilakukan secara berjamaah itu mengungguli atas sholat seseorang yang dilakukan di rumahnya, dan mengungguli sholat yang dilakukan di pasar-pasarnya atau di tempat kerjanya atau di tempat perniagaannya, itu lebih unggul 20 derajat. Nah, keunggulan sholat berjamaah atas sholat yang dilakukan di rumah dan di pasar, unggul 20 sampai 20 derajat tersebut, 20 sampai 27 derajat tersebut, bahwa seseorang di antara mereka, artinya seseorang yang melakukan sholat berjamaah tersebut, bisa mendapat keunggulan derajat yang 20 sampai 27 derajat tersebut ketika ia melakukan wudhu, mengerjakan wudhu, lalu menyempurnakan wudhunya tersebut. Maksudnya menyempurnakan di sini, ia melakukan wudhu secara sempurna, baik rukun, sunnah-sunnah, dan tata krama dalam berwudhu ia lakukan secara sempurna. Setelah sempurna, ia menuju masjid, melangkahkan kakinya menuju masjid, yang ketika ia menuju masjid tidak ada yang memotivasinya atau menggerakkannya
kecuali hanya sholat yang menggerakkan langkah-langkah kakinya menuju masjid, dan juga tidak ada tujuan lain ia menuju masjid, kecuali ia hanya bertujuan untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid, maka setiap langkahnya Allah akan mengangkat derajatnya berdasarkan langkah-langkah kakinya menuju masjid. Dan Allah juga akan menggugurkan dosa-dosanya sebanyak langkah-langkah kakinya sampai ia menuju masjid. Dan ketika ia telah berada di dalam masjid, sebelum ia melaksanakan sholatnya tersebut, Allah telah mencatat pahala sholat yang belum ia lakukan. Selama ketika ia berada di dalam masjid, yang menahannya, yang membuatnya sabar menunggu waktu sholat tiba adalah sholatnya tersebut. Artinya, ketika ia telah masuk ke dalam masjid, Allah mencatat pahala sholat yang belum ia lakukan, tetapi dengan syarat ia tidak keluar, dan yang menahannya untuk tidak keluar hanya keinginan untuk mematuhi atau mentaati perintah Allah untuk mengerjakan sholat secara berjamaah. Nah, ketika ia berada di dalam masjid dan telah melaksanakan sholat secara berjamaah, para malaikat memohonkan rahmat tercurah atasnya, tapi dengan syarat selama ia tetap berada di dalam masjid tersebut, dan malaikat akan mendoakannya, memohonkan rahmatnya Allah atasnya, dan memohonkan ampunan Allah untuknya, dan memohonkan pertaubatan atasnya selama ketika ia berada di dalam masjid, tidak menyakiti orang lain, dan juga ia tidak berhadas di dalam masjid. Hadis ini memberikan landasan hukum bahwa memberikan faidah bahwa sholatnya orang yang berjamaah yang dilakukan di masjid, yang sebelum ia melangkah ke masjid, dia telah berwudu secara sempurna, maka sholat yang ia lakukan di masjid tersebut itu jauh lebih unggul dibanding sholat yang dilakukan di rumah dan sholat yang dilakukan di pasar-pasar. Keunggulannya tersebut 27 tingkatan, 27 derajat. Namun, keunggulan 27 derajat tersebut bisa dicapai ketika ia telah melakukan wudhu secara sempurna, dan ketika ia berjalan menuju ke masjid, ia tidak ada orientasi lain, tidak ingin dipuji orang, tidak ingin bertemu seseorang di masjid, dan juga dia ketika melangkahkan kaki ke masjid, semuanya didasari, dimotivasi hanya demi ketaatan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Itu syarat seseorang jika sholat berjamaah di masjid mendapat 20 sampai 27 derajat mengungguli sholat di rumah dan di pasar. Nah, hadis ini sekaligus menjadi dalil bahwa sholat di rumah dan sholat di pasar itu boleh.
walaupun hukumnya sholat di pasar makruh. Kenapa makruh? Karena sholat di pasar atau sholat di tempat pekerjaan atau di tempat perniagaan, hal tersebut ada kecenderungan seseorang itu lebih sibuk terhadap perniagaannya, terhadap pekerjaannya, sehingga hal tersebut meniadakan kekhusyuannya. Jadi kecenderungan orang yang sholat di tempat pasar, di pasar-pasarnya, atau di tempat pekerjaannya, hal itu mengurangi kekhusyuannya karena faktor ketersibukan pikirannya akan pekerjaan-pekerjaannya. Oleh karena itu, hukum sholat di tempat-tempat pekerjaan makruh. Jadi hadis ini selain berbicara tentang keunggulan-keunggulan sholat berjamaah, sekaligus menjadi dalil bahwa sholat di pasar atau di rumah itu boleh, walaupun hukumnya sholat di pasar-pasar tersebut makruh. Dan juga hadis ini mengajarkan kepada kita bagaimana caranya kita menata niat dan bagaimana caranya kita ikhlas. Jadi sholat berjamaah yang dilakukan di masjid tersebut bisa mendapatkan 20 sampai 27 derajat ketika dia mempunyai niat untuk melakukan sholat berjamaah lillahi ta'ala. Jadi ditata niat kita ketika melangkahkan kaki dari rumah atau dari tempat kerja menuju masjid, kita tata niat kita bahwa kita melangkahkan kaki dari rumah menuju masjid hanya demi mematuhi perintah-perintah Allah, tidak ada niatan-niatan lain. Dan juga tujuan kita melangkahkan kaki menuju masjid tidak ada tujuan lain kecuali tujuannya hanya untuk mematuhi dan melaksanakan perintah-perintah Allah. Inilah yang disebut ikhlas. Maka ketika ia niatnya sudah diperbaiki dan mencoba untuk mengikhlaskan semuanya karena Allah, maka setiap langkah-langkah kakinya Allah akan mengangkat derajatnya sesuai atau sebanyak langkah-langkah kaki yang ia ayunkan menuju masjid. Dan juga setiap langkah-langkah kakinya tersebut akan menggugurkan dosa-dosanya sebanyak langkah-langkah kaki yang dia ayunkan menuju masjid. Dan juga ketika dia sudah masuk ke dalam masjid, sebelum ia melaksanakan sholat, ia sudah mendapatkan pahala sholat yang akan ia kerjakan selama ia tetap berada di dalam masjid menunggu pelaksanaan sholat di dalam masjid secara berjamaah. Dan ketika ia menunggu, tidak ada hal lain yang membuatnya bertahan di dalam masjid kecuali hanyalah perintah atau hanyalah keinginan untuk menunaikan perintah Allah untuk melaksanakan sholat di masjid secara berjamaah. Kemudian para malaikat ketika ia tetap berada di dalam masjid tersebut, para malaikat memohonkan rahmat agar tercurah atasnya. Tapi selama ketika ia berada di dalam masjid tersebut, ia tetap berada di dalam masjid tersebut sampai sholat berikutnya ia lakukan. Artinya, misalnya ada seseorang sholat berjamaah di dalam masjid, sholat zuhur atau sholat maghrib,
dan setelah selesai sholat maghrib, dia tidak keluar dari masjid tersebut sampai sholat isya ia laksanakan. Nah, ketika ia menunggu, maka semua para malaikat memohonkan rahmat tercurah atasnya. Yang para malaikat tersebut berdoa, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaihi. Dan para malaikat itu memohonkan rahmat, memohonkan ampunan, memohonkan pertaubatan atasnya selama ia berada di dalam masjid, tidak mengganggu orang lain, tidak ngerasani orang lain, tidak menyakiti orang lain, dan juga selama ia masih tetap suci, tidak berhadas di dalam masjid tersebut. Luar biasa hadis ini, selain berisi hukum-hukum, juga berisi fadilah-fadilah, dan juga berisi motivasi-motivasi. Yang dimaksud para malaikat di sini adalah malaikat-malaikat yang dimaksud adalah ajsamun nuwariyatun qadiratun alat tasyakkuli, yaitu makhluk yang terdiri dari beberapa jisim yang bersinar atau bercahaya, yang diberi kemampuan oleh Allah untuk merubah-rubah bentuknya. Namun, di dalam hadis ini boleh jadi atau bisa dipahami bahwa malaikat yang dimaksud dalam hadis ini adalah malaikat para penjaga, malaikat yang diberi tugas menjaga, dan salah satu tugasnya yaitu mendoakan orang-orang yang beriman. Jadi ketika ada orang yang beriman melakukan kebajikan seperti melaksanakan sholat berjamaah, maka secara serentak para malaikat penjaga tersebut memohonkan rahmat, memohonkan ampunan, dan memohonkan pertaubatan selama ia tetap berada di dalam masjid, dan selama ia berada di dalam masjid tetap dalam keadaan suci, tidak berhadas, dan tidak mengganggu orang lain. Jadi di sini kata-kata tidak mengganggu atau berhadas bisa dimaknai atau bisa difahami tidak melakukan hal-hal yang tidak berguna seperti meludah di dalam masjid, atau membuang kotoran di dalam masjid, atau dia mengeluarkan sesuatu yang dalam dari dubur atau kubulnya sehingga sesuatu tersebut dapat membatalkan wudunya. Karena hal-hal yang bisa membatalkan wudunya, hal tersebut mengganggu malaikat, sehingga malaikat akan menjauhinya dan tidak mendoakannya. Oleh karena itu, kesimpulan dari hadis ini, jadi sholat berjamaah itu unggul 20 sampai 27 tingkatan dibanding sholat yang dilakukan di rumah dan di pasar-pasar ketika sholat berjamaah itu dilakukan di masjid. Dan sebelum melangkahkan kaki ke masjid, seseorang atau ia terlebih dahulu berwudu secara sempurna, lalu ia datang ke masjid, yang ketika ia berjalan menuju masjid, tidak ada hal lain yang menggerakkan langkahnya kecuali hanya keinginan untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Dan juga tidak ada tujuan apapun kecuali hanya bertujuan melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Maka
ketika ia telah melakukan hal yang seperti itu, sholat berjamaah di masjid, itu dicatat pahalanya lebih tinggi 20 sampai 27 derajat dibanding melakukan sholat di rumah dan di pasar-pasar. Kemudian hadis ini juga mendasari bahwa sholat di rumah itu boleh dilakukan dan juga sholat di pasar-pasar juga boleh dilakukan walaupun hukumnya makruh. Dan juga hadis ini mengajarkan tentang bagaimana pentingnya niat dan bagaimana pentingnya ikhlas. Sholat berjamaah di masjid bisa mencapai 20 sampai 27 derajat dibanding sholat di rumah dan di pasar-pasar ketika dia berniat karena Allah. Berniat melakukan sholat berjamaahnya di masjid karena Allah. Jadi niat dan keikhlasan di sini menjadi syarat mutlak bahwa sholat seseorang tersebut mendapat 27 derajat ketika dia niatnya sudah betul dan ikhlas karena Allah dia melakukan. Jika dia tidak berniat dan juga tidak mengikhlaskan karena Allah, maka dia tidak akan mencapai 27 derajat. Nah, kalimat derajat di sini bisa dipahami secara maknawi maupun secara hissi. Kalau secara hissi, secara materi bisa dilihat dengan panca indera kita, bisa dilihat dengan mata kasat. Biasanya orang yang rajin sholat berjamaah di masjid, itu perilakunya akan berubah ketika dia sudah mendapatkan 27 tingkatan tersebut. Boleh jadi perilakunya lebih bijak, akhlaknya lebih baik, dan yang lain-lain. Namun juga bisa dipahami secara maknawi, yaitu Allah mengangkat derajatnya 27 derajat lebih tinggi daripada sholat di rumah dan di pasar-pasar. Tentunya yang diangkat adalah maqam rohaninya atau posisi rohaninya oleh Allah diangkat 27 derajat. Semuanya itu bisa dicapai ketika kita melakukannya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita berada di dalam masjid, kita tidak mengganggu atau menyakiti orang lain, dan juga kita tidak berhadas selama berada di dalam masjid. Nah, ketika hal ini sanggup kita pertahankan, bukan hanya 27 derajat yang akan kita dapat, namun kita akan mendapatkan atau didoakan oleh para malaikat agar kita mendapatkan rahmat Allah, ampunan Allah, mendapatkan pertaubatan dari Allah ketika kita tidak mengganggu atau menyakiti orang lain, dan juga ketika kita tidak berhadas. Nah, ini juga berlaku ketika kita menjadi imam. Kalau misalnya jamaah kita tidak suka dengan surat-surat yang panjang, namun kita tetap melakukan atau membaca surat-surat yang panjang, sehingga banyak makmum yang tidak suka, maka imam tersebut tidak mendapatkan pahala 27 derajat dan juga tidak akan mendapat
tidak akan masuk dalam doa-doa para malaikat tersebut karena dia tidak memenuhi syarat malam yu'ti fihi, selama dia tidak mengganggu. Jadi bagi para imam alangkah baiknya ketika dia berhati-hati. Kalau misalnya makmumnya tidak suka surat-surat yang panjang, akan lebih baik ketika ia menjadi imam di masjid-masjid di dalam perumahan atau masjid-masjid kecil, di luar masjid jami', akan lebih baiknya dia membaca surat-surat yang pendek atau surat yang familiar, agar para jamaah kita tidak menggerutu ketika sholat. Baik para pemirsa, saya rasa cukup untuk kajian Riyadhus Shalihin pada kesempatan kali ini. Mohon maaf, Al-Fakir ketika merekam video ini dalam keadaan kurang fit, jadi pembahasannya agak kurang enak didengar barangkali. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena Al-Fakir dalam kondisi yang agak kurang enak badan. Semoga apa yang kita kaji dicatat oleh Allah sebagai amal-amal yang baik, amal soleh, dan semoga apa yang kita kaji juga menjadikan ilmu yang bermanfaat, baik bagi diri kita, bagi orang-orang di sekitar kita, sehingga kita bisa memperbaiki amal-amal ibadah kita sesuai tuntunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.